rumahku ini, posisi rumahku itu belakang persis itu ada parit kayak got kita saluran kurang lebih tuh kan nggak sampai 1 Kali meter. kecil lah Kali ya. kecil. Nggak sampai 1 meter lah ya. Lebarnya. Nah, parit terus belakang itu langsung kuburan. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi bersama gua Brisena. Di video kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah horor yang dialaminya. Nah, kalau kalian penasaran, jangan stop video ini atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh deh perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Jenny. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Oke. Terus dengar-dengar punya cerita yang lumayan bisa mengguncang para warga-warga Jagat Sukmo nih. Ya, aku punya cerita, tapi Ya. sebenarnya bukan pengalaman pribadi sih. Pengalaman Jadi, pribadi. tapi kejadiannya di rumahku. Oke. Gitu. Gimana? Langsung aja. Jadi ceritanya itu tuh sekitar tahun 2019. Enggak, 2021. Oh, 2 tahun yang lalu ya? Nah, Masih fresh nih 2021. ceritanya nih? Jadi ceritanya kan, aku kan mau renovasi rumah kan. Renovasinya itu, jadi di rumahku di bagian belakang itu tuh ada tanah yang keropos bawahnya. Oke. Jadi kayak harus ditukap gitu loh. Ditukap tuh Isi. ditambah batu gitu loh, Oh, karena oke. belakang rumahku persis itu tuh kayak ada parit gitu kan. Oke. Nah, ceritanya nih aku minta tolong tukang ngerjain rumahku kan. Nah, ini Rumah di daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah Bogor. Bogor, oke. Jadi tukangku ini yang ngerjain rumahku itu kayak udah kepercayaan aku banget. Oke. Karena yang dia tuh juga ngerjain rumah mamaku, pokoknya udah dari aku kecil Udah deh gitu, kenal ya, udah kenal. deket banget, udah kayak keluarga gitu. Oke. Nah, ceritanya nih dia tadi dulu informasi sebelumnya, jadi tukangku ini bukan yang pertama kali dia ngerjain rumahku ya. Jadi ini yang kedatangan dia yang kedua buat renovasi rumah. Oke. Gitu kan. Nah, aku manggilnya, aku nggak sebut namanya, Iya. pakai aku manggilnya Akang aja. Akang, oke, si Akang ya. Akang. Jadi dia datang nih ke rumah kan, aku kasih tahu nih masalah rumahnya gini, ini yang mau dikerjain gitu kan. Nah, jadi rumahku ini, posisi rumahku itu belakang persis itu ada parit kayak got kita saluran kurang lebih tuh kan nggak sampai 1 Kali meter. kecil lah Kali ya. kecil. Ah. Nggak sampai 1 meter lah ya. Lebarnya. Nah, parit terus belakang itu langsung kuburan. Tempat pemakaman umum gitu. Pemakaman umum. Oh, berarti luas ya? Luas Oke. gitu kan. Nah, jadi untuk proses pengerjaannya itu kan harus ada banyak material yang dibawa ke belakang rumah karena Dibawa dan juga dipindahkan iya, dipindahkan. keluar. Jadi dari depan rumah harus dipindahkan ke bagian belakang rumah. Oke. Nah, untuk mindahin itu tuh nggak ada akses kalau harus kayak muter jauh gitu kan. Nah, karena tertutup tembok ya? karena tertutup tembok. Oke. Jadi kan karena ini komplek. Oh, Jadi iya. udah tembok semua gitu kan. Oh, jadi ini tembok, terus di sini parit. Iya, ini tembok rumahku, Hah? ini parit, ini makam. Oh, langsung tuh dari parit langsung makam, nggak ada tembok lagi? Nggak ada. Oh, Nggak ada langsung tembok. berbatasan Jadi langsung, guys. Nah, itu tuh setelah parit itu tuh kayak ilalang-ilalang tuh langsung makam. Oh, gitu. Gitu kan. Nah, akhirnya solusinya adalah kata si Akang ini, temboknya kita jebol aja deh. Tembok rumah. Oke. Tapi di jebolnya tuh kayak kecil aja gitu, kayak ya kotak, cuman ya 50 cm lah, cuman dia buat ngoper Akses. dia Akses ngoper masuk batu, dan akses keluar. terus dia keluar masuk ke ngeliat untuk dia ngerjain si itu kapan Paritnya itu kan. itu, ya. Terus dari itu ya udah nggak apa-apa, dijebol aja gitu. Akhirnya dia jebol lah tembok. Nah, sebelum pengerjaan itu dia bilang
ini kayaknya harus dibersihin dulu deh belakangnya, karena kayak di belakang rumah tuh kayak banyak banget rumput-rumput ilalang-ilalang gitu kan. Nah, sebelum dia ngerjain itu, dia ngeliat lokasinya, dia bukan nemu, tapi dia ngeliat ular. Ada banyak apa satu? Enggak, satu, ular weling, belang-belang gitu. Dia foto, dia sempat foto gitu kan. Kalau ada fotonya boleh ya nanti? Ada, dia sempat foto kasih, Dek, ini ada ular nih gitu kan. Terus, serem nih ular weling gitu kan. Nah terus pas dia udah nih ya, dia akhirnya mau ngebersihin belakang kan, jadi dia mau motong-motongin rumputnya dulu gitu kan sebelum dia kerjain. Nah saya ngomong gini ke si Akang, hati-hati Kang, takut ada ular lagi gitu kan. Terus dia tuh dengan santainya tuh ngomong gini, biarin, saya pengen ketemu sama ular, pengen saya matiin. Dia bilang gitu. Sesumbar ya? Iya, dia ngomong gitu. Ya nggak tahu dia bercanda, nggak tahu apa. Pokoknya dia intinya nyeletuk gitu. Terus aku ngomong gini, jangan sembarangan ngomongnya, gitu kan. Apalagi berbatasan langsung dengan makam ya, ya maksudnya. berbatasan banget sama makam gitulah. Terus udah nih singkat cerita ya kan, udah dia kerjain. Dia kerjain itu berdua, ada keneknya satu orang. Ada keneknya berdua jadi. Jadi dia kerjainnya berdua. Pokoknya dia kerjain itu berdua. Singkat cerita dapat seminggu dia kerjain, kan nggak bisa cepet kan, karena ternyata tuh dalam banget lubang yang ada di bawah rumah itu kan. Nah terus akhirnya seminggu itu tuh aku ngeliat dia tuh jalannya tuh agak pincang. Si Akang ini jalannya agak pincang. Aku tanya gini, kenapa Kang gitu? Iya nih kaki saya nih sakit deh kemarin gitu kan. Jadi dia jalan tuh agak nyeret gitu yang sebelah gitu. Sampai kaki kanan atau kaki kiri kalau boleh tahu? Aku lupa deh, pokoknya aku agak lupa. Pokoknya satu kakinya tuh agak sakit deh. Jadi aku agak lupa kaki kanan atau kiri gitu kan. Pokoknya pincang gitu, dia agak nyeret gitu jalannya. Tuh dia sempat minta obat sama aku kan. Obat. Terus udah aku beliin obat, aku kasih obat. Terus dia bilang sama aku gini, Dek, Akang pulang dulu ya, katanya gitu kan. Oh, izin pulang karena kakinya sakit? Enggak, dia bilang alasannya bukan sakit. Kenapa Kang? Ini si Teteh tuh istrinya dia. Teteh nih dari kemarin sakit, katanya gitu kan. Udah sempat berobat, tapi kayak nggak ada perubahan gitu kan. Terus iya udah pulang aja, tapi jangan lama-lama ya, itu belakang kan masih bolong, masih bolong yang dia belum selesai lah kerjanya gitu kan. Ya. Terus udah gitu, iya enggak, ntar Mak, Teteh baik kan Akang langsung balik ke sini gitu kan. Akhirnya dia pulang kampung, sama keneknya juga pulang kampung. 3 hari, 4 hari, sampai seminggu tuh dia nggak balik-balik. Terus aku WA kan, Kang, lama banget pulangnya, nggak balik-balik gitu kan. Iya nih si Teteh sakitnya agak parah, dia bilang gitu kan. Terus gimana keadaannya sekarang? Iya ini masih proses diobatin. Sakitnya apa tuh? Dia bilang gitu. Si Akang nih saat itu cuma ngomong sakit aja gitu, sakitnya agak parah gitu kan. Oh ya udah kalau gitu pulang gitu kan, nggak bisa maksa juga kan, kasihan juga si Tetehnya. Terus udah gitu akhirnya seminggu lebih lah di kampung dia. Akhirnya dia datang tuh tiba-tiba balik ke rumahku kan. Terus gimana Kang, Teteh gitu kan. Ya udah mendingan kok gitu. Terus sakit apa sih si Teteh gitu kan. Dia tuh akhirnya cerita pas dia pulang, pas dia pokoknya dari rumahku, dia pulang kampung, dia ketemu kan sama istrinya. Dia ngeliat istrinya tuh diajak ngomong tuh kayak beda gitu. Jadi kayak diam aja istrinya. Terus tiba-tiba kata dia si Teteh Toto ngerokok katanya. Sebenarnya sebelumnya nggak ngerokok? Enggak, Teteh tuh nggak ngerokok. Terus kok gitu? Iya, saya ajak ngomong juga kayak diem aja ngelamun. Itu nih sakit apa sih gitu kan? Dan kata anaknya, ya itu dia udah dari beberapa hari itu kayak gitu terus sempat dibawa ke ke puskesmas. Ya udah gitu-gitu aja kayak gitu. Nah terus pas dia dapat beberapa hari gitu di rumah di kampungnya, tiba-tiba datanglah ponakannya si Teteh. Ponakan istrinya. Tiba-tiba datang gitu, padahal kayak jarang ke situ. Terus pengen aja datang ya. Teteh pengen aja datang gitu kan. Si ponakannya Teteh ini tuh dia ya apa sih dibilangnya kayak orang pintar gitulah, kayak ya suka ngobat-ngobatin orang gitu kan. Gitu. Nah, terus dia kaget nih katanya ngeliat si ponakannya datang, tumben main ke sini gitu kan.
iya tiba-tiba aja pengen mampir ke rumah Bibi gitu kan. Mau panggilnya Bibi ya. Oke. Terus dia gitu, Bibi sakit ya? Dia bilang gitu. Iya nih, Bibi kamu nih gini-gini gitu diceritain nih sama si Akang nih kan. Terus tiba-tiba si ponakan itu bilang gini, Akang lagi kerja di mana sekarang gitu kan? Kenapa emang? Bilang gitu kan. Ini nih kayaknya ada yang ikut nih dari tempat Akang kerja. Ikut gimana? Terus akhirnya dia minta ketemu sama si bibinya dulu kan. Udah ketemu, terus akhirnya ngobrol nih. Jadi si ponakannya ini bilang katanya gini, waktu dia tiba-tiba pengen datang kan ke rumah si bibi. Terus pas nyampe rumah bibi, di depan rumah bibi, rumah Akang juga kan. Itu di depan rumahnya itu ada dua sosok makhluk besar, kayak gede banget gitu. Itu ada di depan rumah. Apa tuh? Kelihatannya cowok apa cewek gitu nggak cerita deh? Enggak, dia cuma bilang ada dua makhluk gede-gede. Gede gitu ya? Oke. Terus saya kaget ngelihat itu gitu kan. Terus ini kalau saya lihat nih kayak yang bawa nih Akang gitu kan. Terus berarti dari rumah gue. Oke. Gitu. Karena saat itu kan dia kerja di rumah gue kan. Iya. Terus saya juga agak kaget kan, kok kenapa nih gitu kan. Terus iya itu Dek, si Akang kan mengaku kan, Dek kan. Itu Dek gara-gara Akang sombong katanya gitu. Yang bilang nah terus aku langsung inget, oh nih pasti gara-gara yang omongan itu kan ya, katanya itu salah satunya. Nah jadi akhirnya diobatin lah si teteh nih kan, diobatin, akhirnya masuklah yang punya wilayah di belakang rumah aku itu datang datang ke rumahnya ini datang ke rumah si Akang ini karena di undangan sama si ponakannya, pengen tahu nih kenapa gitu kan, berbincang gitulah, bernegosiasi ya, ya bermediasi ya apa ya gitu lah, pokoknya gitu lah, ngobrol itu nih maunya apa gitu, kenapa sampai kayak gini gitu kan. Terus akhirnya si datanglah, dibilangnya sih ratunya gitu kan, ratunya di belakang. Jadi dia bilang, ini nih si Akang ini kerja masuk ke wilayah saya. Pertama nggak permisi, kedua dia sombong. Gitu. Makanya kena ke istrinya. Terus dia tadinya mau ngerjain si Akang, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Akhirnya dia datang ke istrinya gitu kan. Terus jadi kan waktu sebelum si Akang itu pulang pulang kampung, dia kan sempat kakinya sakit tuh. Nah dia tuh cerita, jadi sebelum kakinya sakit itu, dia tuh katanya lagi tidur malam. Nah dia tuh diimpiin, ngimpinya tuh dia lagi kerja di rumahku, terus dia diikutin anak kecil. Gitu. Nah dikirain si Akang itu tuh anak aku kan, tapi kok kayaknya bukan. Terus dia bangun tuh, akhirnya kebangun gitu, kaget gitu, kok ada anak kecil gitu. Terus dia bangun, katanya kakek tuh udah sakit gitu kan. Nah, sejak mimpi itu baru kakinya sakit. Iya. Nah, waktu pas lagi dia pulang kampung, lagi di rumah itu kan yang pas dia mediasi itu. Nah, ratunya tuh juga bilang katanya. Tapi memang ratu ya? Dia bilang ratu. Ratu. Dia mengaku perempuan. Perempuan. Ratunya itu bilang itu juga kakinya si Akang sakit karena diikutin sama anak-anak saya. Jadi kakinya si Akang itu tuh digelendotin gitu. Sebelumnya tahu nggak kalau kakinya Akang sakit orang-orang di rumah? Aku kurang tahu deh. Cuman yang dia ngomong sendiri, waktu pas dimasukin mediasi itu ngomong kayak gitu. Nah terus yang kalau aku nggak tahu deh kalau yang orang rumah itu tahu apa nggak kakinya si Akang sakit. Cuma kalau aku kan tahu karena dia minta obat sama aku kan, dan memang jalannya juga udah beda gitu kan. Jadi itu katanya tuh digelendotin sama anak-anaknya gitulah pokoknya kayak gitu. Nah terus sebenarnya tuh pas lagi mediasi tuh ratunya tuh kan kayak marah gitu kan sebenarnya, karena nih sombong nih si Akang gitu kan, nggak sopan kayak gitu. Nah bernegosiasi lah, akhirnya negosiasi. Tadinya nggak mau pergi, tetap mau di situ, atau enggak dia minta satu anak katanya. Syaratnya. Minta syaratnya satu anak gitu kan. Terus akhirnya negosiasi si Akang nggak terlalu jelasin negosiasi pasnya kayak gimana. Pokoknya intinya ya udah, akhirnya si ketemu lah, jalan keluar lah. Dan si Akang
minta maaf gitu kan. Dia kayak janji pokoknya minta maaf lah, minta maaf kayak gitu. Udah deh, terus makanya dia tuh pas pulang kampung tuh sampai lama banget kan, sampai seminggu lebih gitu. Terus dia balik lagi ke rumahku, kerja lagi, dan dia ngomong, ya saya minta maaf, katanya kayak gitu. Tapi emang sebenarnya di rumahku sendiri kan, aku tuh tinggal di rumah itu dari 2015, alhamdulillah hampir 10 tahun ya? 2014. Oh, udah 10 tahun ya? Alhamdulillah sih, maksudnya ya aman-aman aja gitu kan, aman-aman aja gitu kalau di rumah sendiri kayak gitu. Sebelumnya pas Akang balik lagi tuh setelah dari kampungnya, kakinya udah sembuh? Udah sembuh, udah enak, udah ya. biasa lagi gitu. Berarti udah deal lah ya? Ya udah ya gitu deh. Mungkin saling memaafkan ya? Mungkin saling memaafkan, Iya, kayak gitu. Oh, Gitu, terus gitu. Akhirnya rumah beres, nggak ada gangguan lagi ya? Nggak ada gangguan lagi gitu. Cuman apa sih sebenarnya pas abis kemarin 2000 yang abis dia renovasi tahun berikutnya, kemarin 2022 tahun berikutnya, jadi 2022 dia sempat balik lagi ke rumah kan, sempat kerja lagi, ada renovasi juga, ngerjain ada kerjaan lagi gitu di rumah. Dia juga sempat disengin gitu, tapi nggak tahu sih yang ngisengin siapa gitu kan di rumah. Jadi waktu dia ngerapin rumah, aku sempat ngungsi kan beberapa hari di rumah ibu kan. Dia tidur, dia jadi dia kerja itu nginep di rumahku kan. Katanya lagi tidur tuh kayak ada yang nyiprat-nyipratin, terus mukanya basah gitu loh. Di rumah? Di dalam rumah aku itu. Sama apa sih, TV nyala mati sendiri. Gitu. Tapi kalau Jenny sendiri selama tinggal di rumah itu 10 tahun itu ada pengalaman-pengalaman yang mistis atau yang aneh-aneh? Enggak sih, kayak alhamdulillah sih selama aku dari 2014 tuh aman-aman aja di rumah, kayak nggak ada yang aneh-aneh gimana gitu. Oke. Gitu. Berarti tukang itu tapi ternyata nggak kapok ya, walaupun udah ada kejadian itu tetap mau Enggak. masuk balik lagi kerja gitu. Nggak tetap mau kerja, cuman apa ya, mungkin karena ya lebih dia, membantu, lebih saling aja lagi ya sama. mungkin kayak dia tetap ada yang gangguin, mungkin yang gangguin cuman pengen ngasih tahu kalau dia ada. ya aku ada gitu di sini nih, ya. jangan aneh-aneh lagi ngomongin. Betul, kayak gitu bener-bener ya. Ini ada hikmahnya sih guys ya. Jadi dimanapun kita berada, sebaiknya kita tuh harus saling menghargai mungkin ya. Karena kita di dunia ini nggak hidup cuma sendiri. Iya, sesama manusia harus saling menghargai, atau sesama dimensi lain juga harus saling menghargai. Yang penting kita jangan saling berbuat yang enggak deh, atau yang aneh-aneh, apalagi di tempat yang sakral gitu. Walaupun cuma ucapan gitu ya. Oke, menarik. Thank you banget Jen udah cerita tentang kisah horor di rumahnya yang dialami oleh tukangnya. Nah, kalian juga nih ya para penonton, warga-wargi Jagat Sukmo, kalau kalian punya cerita-cerita menarik kayak cerita Jenny tadi, kalian boleh deh DM kita di Instagram ini nih ya, atau boleh komen di kolom komen di bawah, karena komen itu gratis guys, jadi nggak usah ditahan-tahan, langsung aja komen kalau sekiranya cerita ini menarik atau kalian punya cerita yang menarik juga, boleh komen atau DM di Instagram kita. Atau kalau kalian pengen mampir nih di studio kita kayak Jenny nih yang udah menyediakan waktunya mampir di studio kita, kalian boleh DM kita atau kolom komen ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Brisena, bye bye.